Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK YPS Prabu Muli yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kartem SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, yang terhormat Wakil Kepala SMK YPS Prabu Muli Bidang Kesiswaan, yang terhormat Ustadz Juju sebagai Ketua Yayasan Panti Asuhan Wadini, yang Ibu sayangi adik-adik dari Yayasan Wadini dan siswa-siswi SMK YPS Prabu Muli yang sempat hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya pada sore hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di Panti Asuhan Wadini ini dalam rangka melaksanakan bakti sosial SMK YPS Prabu Muli pada Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu kata sambutan dari Kepala SMK YPS Prabu Muli yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kartem SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Juju selaku Ketua Yayasan dan Wahdini beserta stafnya, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir, anak-anak SMK YPS dan juga anak-anak asuhan dari Panti Asuhan Wahdini ya. Puji dan syukur selalu dan patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan puasa keberapa hari ini? 11 ya? Bukan 12? Bukan ya? 11, ada yang 12 mungkin ya. Alhamdulillah kita masih disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memang harus bersyukur dan senantiasa bersyukurlah gitu atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau suri teladan. Ini Ustadz Juju, kami datang jauh-jauh Ustadz ya, ngomongnya biar pahalanya banyak Ustadz. Katanya kalau dari langkah ke langkah tuh dihitung Ustadz ya. Kalau kita niat baik, alhamdulillah. Walaupun naik mobil, hitungnya langkah. Ya tidak boleh sih. Alhamdulillah, semoga ya. Kami datang seperti biasa Pak, agenda tahunan kami dari SMK YPS. Saya mewakili kepala sekolah. Nitip salam dengan Ustadz Juju beserta keluarga dan juga staf dan anak-anak didiknya di sini. Beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat badan. Kalau tahun lalu beliau ikut, tahun sebelumnya juga ikut. Namun untuk hari ini beliau sedang tidak enak badan, kurang sehat, jadi cuma bisa nitip salam dan mohon doanya juga dari Ustadz semoga beliau diberikan kesehatan. Kami terima kasih juga sudah diterima di sini dengan sangat baik, dengan teduh panas, di luar di sini dingin. Kalau kemarin kami diterima di ujung sana, sekarang di ujung sini, refreshing Pak ya Ustadz ya, ganti. Alhamdulillah, setiap tahun kesini selalu ada perubahan-perubahan. Semoga itu adalah perubahan yang baik. Kami datang ke sini tidak bisa banyak bawanya Ustadz, itulah yang ada dari SMK YPS Prabu Muli, dari siswa-siswi SMK YPS Prabu Muli dari tingkat 10, 11, 12. Kami juga mengunjungi ke beberapa tempat. Jadi bukan cuma di sini, jadi nanti kami ada kunjungan juga ke tempat lain. Mohon kiranya yang kami bawa diterima dengan ikhlas,
Kemudian mohon doanya juga semoga yang ngasih, yang melaksanakan kegiatan juga diberikan kelapangan rezeki dan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan umur yang panjang sampai Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, tahun depan ketemu lagi. Ya dak, kalau tahun stop tadi laju bulan depan tidak lagi. Itu Bu Peralan oleh aku terakhir ujinya gawat. Ya, itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu kata sambutan dari Ketua Yayasan Wadini kepada Ustadz Juju Sukandi SPD. Kami persilakan. Kami juga minta tolong Ustadz sekaligus untuk memimpin doa pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di Yayasan Wahdini ini dalam rangka silaturahim dan bakti sosial SMK YPS Kota Prabu Mulih. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK YPS Kota Prabu Mulih atau yang mewakili beserta seluruh staf Dewan Guru dan adik-adik siswa-siswi SMK YPS, dan tentunya anak-anak asuh dari Yayasan Wahdini yang kami banggakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu semangat dari adik-adik kita pada hari ini. Apa kabar hari ini adik-adik? Apa kabar hari ini adik-adik? Satu kata untuk insan didik Wahdini. Semangat. Dua kata untuk insan didik Wahdini. Luar biasa. Lima kata untuk kita semua. Semangat luar biasa. Allah Akbar. Insan didik Wahdini, smart. Ya, berikan aplaus dulu dong. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian, alhamdulillah kalau hari ini adalah hari ke-11 bulan Ramadan, maka hari ini adalah ke-11 kalinya SMK YPS bersilaturahim ke Yayasan Wahdini dalam rangka bakti sosial tahunan. Berikan aplaus lagi. Jadi sejak tahun 2013 saat kami masih membangun yayasan ini, bangunan ini, dan ini masih pondasi, SMK YPS sudah berkunjung ke tempat ini. Waktu itu kita terima di atas sana, di sebelum turun ke sini tadi, itu dulu kebun karet, kebun balam kata orang Prabu Mulih. Makanya kalau di Muara II ada palem kit, di sini balam kit. Balam kit kalau di sini dulu. Ya, sekarang pohon-pohon karet itu sudah tidak ada, tinggal kenangan saja, dan insya Allah nanti berubah menjadi bangunan-bangunan yang produktif, insya Allah, amin. Di antaranya sekarang sedang membangun masjid yang baru tiang-tiang itu. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak sekolah SMK YPS yang sudah mempercayakan bakti sosialnya di tempat ini sudah 11 kali, dan mudah-mudahan terus istiqomah
dan terus diregenerasikan, ya tentunya nanti mungkin lama-lama guru-gurunya sudah berbeda begitu ya. Kalau dulu kan masih beberapa tahun yang ngajak ke sini adalah Ustadz Mufid, akhirnya Ustadz Mufid sudah PNS dan seterusnya, dan berganti. Karena insya Allah ini terus tongkat estafet ini diteruskan. Setuju? Setuju. Ya, kalau mendengar SMK YPS, ya saya yakin ya orangnya cerdas-cerdas, amin. Ya, cerdas dalam agamanya, cerdas dalam akademiknya, cerdas bahasanya, cerdas, apalagi bahasa Inggris. Ya, saya tahu Pak Tio gurunya ya. Yakin ya, cerdas ya bahasa Inggrisnya? Ya. Pintu apa bahasa Inggrisnya? Buka pintu. Kalau pintu tidak dibuka, gedor. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Tio, Bu Kartem dan seluruh guru-guru yang ada di SMK YPS, baik yang hadir atau yang tidak, karena dorongan dari para gurulah anak-anak bisa memberikan kepedulian di hari ini, dan insya Allah apa yang dibawa, ya katanya tadi tidak bisa membawa banyak, bagi kami ini sangat banyak. Tidak bawa apa-apa saja kami sudah nilai itu membawa, ya membawa paling tidak sudah ada kepedulian, ya sudah ada sense. Ya, jadi kami tidak menilai dari bawaannya, kami menilai dari silaturahimnya ini yang insya Allah terus istiqomah. Ya. Karena saya yakin pasti bawa, terutama mie itu pasti ada, betul ya? Karena mie ini ada mie yang romantis, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Apa itu? Bukan. Me and you always together. Baik, adik-adik sekalian, seperti biasa, sebagai bentuk balasan kami kepada adik-adik dan ibu-ibu, bapak-bapak dari guru SMK YPS, kami tidak bisa memberikan balasan dalam bentuk materi, tapi paling tidak yang pertama kami bisa memberikan doa di setiap sholat kami, lalu dan terkhusus hari ini yang secara langsung saya ingin memberikan sebuah motivasi sedikit lah untuk teman-teman sekalian, ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melakukan sesuatu aktivitas apapun, dan terkhusus bahwa adik-adik itu adalah seorang pelajar, maka tujuan menjadi seorang pelajar itu harus diluruskan dan fokus, harus fokus. Karena kalau tidak fokus, maka kita akan bisa berubah haluan. Yang harusnya belajar malah ada di jalan misalnya. Ini bahaya kalau tidak fokus. Ya. Guru aja bahaya kalau tidak fokus, Bu, Bapak. Jadi ada cerita guru TK, ya sedang galau ngajar, ya galaunya galau banget, mungkin LDR kayaknya si ibu ini. Ya, ngajarin nyanyi ke anak TK. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, tanpamu apa jadinya aku, malah terus aku inginkan dirimu. Ya, karena galau tadi kan, ya. Pada tahu nggak lagu itu? Wah, kalah sama saya nih, ya, rugi dong. Baik, ya, jadi harus fokus, ya, harus fokus dan senantiasa menjaga motivasi. Karena manusia itu sejatinya tidak ada yang malas. Percaya? Percaya atau ragu-ragu? Kenapa kalian kalau misalnya disuruh belajar malas? Ya. Jadi manusia itu tidak ada malas, tidak ada yang malas. Yang ada adalah manusia yang
termotivasi dan tidak termotivasi. Ya. Saya berikan contoh. Ini di luar Ramadan ya. Ketika dari Sukajadi ini ke Prabu Jaya kan lumayan sekitar 3 kilo lebih kan. Disuruh lari siang-siang kayak gini, pasti kita akan menjawab, wah kok mau, malas, panas, segala macam ya. Tapi kalau ada embel-embelnya, kamu lari dari Sukajadi ke Taman Prabu Jaya, ya nanti kalau memang sudah sampai di sana, saya kasih 1 juta, mau nggak? Mau pasti, semangat bahkan, bukan hanya saja mau, ya. Jangankan 1 juta, mungkin 100.000 saja banyak yang mau, ya. Kenapa? Karena ada motivasi, dan motivasi itu tidak mesti berbentuk materi, ya. Bahkan dengan motivasi bisa mengeluarkan materi seperti apa yang dilakukan oleh adik-adik sekarang, ya. Guru-gurunya memberikan motivasi bahwa seseorang yang bersedekah itu akan dimudahkan, dilapangkan segala urusannya oleh Allah, ya. Dan tergeraklah, ya. Tergerak. Jadi motivasi itu dahsyat, ya, pengaruhnya terhadap kehidupan kita dalam hal apapun, ya, bukan hanya saja belajar, termasuk puasa. Puasa di bulan Ramadan ini, kalau tanpa ada motivasi mendapatkan pahala, mungkin akan sedikit orang yang puasa, dan bahkan mungkin bisa saja tidak ada yang puasa, gitu ya. Tapi Allah janjikan, ya, dijanjikan akan ditambah keimanannya, diampuni dosa-dosanya, dijanjikan surga Ar-Rayyan dan seterusnya. Maka ya, anak kecil saja sudah bisa menunaikan ibadah puasa walaupun belum sampai pada kewajiban bagi anak-anak yang belum balik. Seperti itu. Ya, jadi dahsyat, ya, motivasi itu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang pertama tadi, bahwa kita harus meluruskan tujuan, ya, seorang pelajar tadi, lalu fokus, ya, jangan sampai kayak tadi terjadi, ya, seperti guru TK tadi. Lalu yang ketiga adalah terus senantiasa menjaga motivasi. Motivasi bisa berasal dari eksternal dan internal, dari diri kita. Ada keinginan yang kuat bahwa saya ketika sekolah mengambil jurusan ini, saya punya cita-cita A, B, C, D dan seterusnya, ya. Selanjutnya, ketika ini konteksnya pelajar lah, ya, karena saya menghadapi anak-anak pelajar. Selanjutnya, apa yang kita dapatkan itu atau apa yang kita cita-citakan itu harus ada proses pengulangan, repeat, ya. Diulang-ulang terus, diulang, ya. Kalau misalnya jadi ingin pengusaha gitu, bahkan mungkin ditulis di dinding kamar, ya. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan menggerakkan alam bawah sadar kita yang mungkin saja kita tidak sanggup bisa menjadi sanggup, ya. Sering saya sampaikan tiap angkatan, ya. Jadi adik-adik sekalian, dengan SMK YPS ini jujur saya 2 tahun tidak ketemu, karena qadarullah tahun kemarin saya nggak ada di tempat, ya. Sementara dari SMK tetap datang ke sini, alhamdulillah, ya. Waktu itu Pak Tio telepon saya, waduh, saya usahakan bisa sudah sampai sore, ternyata ada masalah dengan kendaraan waktu itu, ya. Jadi pengulangan, ya, sesuatu yang diulang-ulang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, ya. Ini simulasinya, adik-adik siap instruksinya, ya. Instruksinya sebutkan putih, 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 putih. Setuju? Coba tes dulu, putih, putih, putih. Ya, yang SMK, kompak. Oke, kita mulai, ya. Kalau saya bertanya, langsung jawab. Ketika ngomong putih, 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 putih itu, ya. Ya, 1, 2, 3. Kurang kompak yang SMK. Sapi minum ya, betul. Ini sebagian mungkin ada yang sudah tahu nih, karena tiap tahun saya sampaikan. Tapi kalau dulu-dulu sapi minum susu, keren, sapi di Prabu Muli minum susu.
sampai-sampai anak sapi nggak kebagian. Ya, jadi ketika kita mengatakan putih, ditanya refleks sapi minum, maka kita menyebutkan sesuatu yang berwarna putih. Walaupun mungkin ada yang salah, jawabnya sapi minum susu, ada yang minum air, tapi tidak ada yang menjawab sapi minum Fanta misalnya. Ya, karena memang tidak berhubungan dengan apa yang diucapkan seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, itulah pentingnya pengulangan, ya. Maka di dalam pengulangan itu otak kita berpikir untuk mencapai apa yang kita ulang. Maka jangan sampai kita mengulangi keburukan. Terakhir, motivasinya adalah jadi lupa, diseling ngebatuk langsung lupa. Ya, yang ingin saya sampaikan selanjutnya, adik-adik sekalian, bahwa ketika kalian belajar, maka kalau ingin menjadi anak yang sukses, ya, setelah jenjang tersebut atau bahkan setelah jenjang paling akhir tertinggi misalnya kuliah, ingin sukses bekerja atau wirausaha, maka perhatikan ya 3 hal. Yang pertama, untuk senantiasa taat kepada Allah. Pinter ya. Untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat dan patuh hormat kepada kedua orang tua, ya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, ya. Yang ketiga, ya, patuh dan taat dan selalu hormat kepada guru. Jadi nggak ada mantan guru, ingat ya. Ketika kalian nanti sudah lulus dari SMK YPS, nggak ada istilah mantan guru. Oh, itu mantan guru saya dulu, nggak ada, ya. Ketika kalian memiliki kemampuan atas apa yang diajarkan, atas apa yang diberikan, nggak ada kan istilah mantan ilmu, ya. Itu mantan ilmu yang diberikan oleh Ibu Kartem misalnya kan, nggak ada, ya. No teacher, no future. Tidak ada guru, tidak ada masa depan, ya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, dan kepada guru kita. Guru bisa formal, bisa non formal atau informal. Jadi itu adik-adik sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dan tidak banyak ini, yang mungkin sepele ini, insya Allah ini adalah hal yang sangat berharga, bahkan mungkin insya Allah lebih berharga dari emas sekalipun, ya. Apalagi cuma sekedar mas pion. Ya, insya Allah lebih berharga adik-adik ketika itu diaplikasikan, diimplementasikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di tahun ini hingga nanti kita akhiri sampai saatnya kita Idul Fitri, Allah berikan kekuatan dan ibadah kita, ya, selain puasa pun diterima oleh Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan.